Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam satu ruangan ini yang insyaallah penuh barokah. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Alawiyah selaku dosen pengampu mata kuliah semantik yang hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai analisis makna lesikal pada lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah penyanyi Ebit. Saya Miranda selaku moderator, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani Subhana sebagai pemateri pertama dan Sia Fitria sebagai pemateri yang kedua. Susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab dan yang keempat penutup. Acara pertama pembukaan, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua penyampaian materi, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Subhana. Kami akan menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit GAD.
dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Baik, selanjutnya 2.2 analisis makna leksikal dari lagu Disiplin Buat Ayah. Menurut saya 2013, makna leksikal adalah makna yang dimiliki oleh suatu leksem secara inherent, yaitu makna yang sesuai dengan referennya dan dapat ditemukan dalam kamus tanpa dipengaruhi oleh konteks pemakaian. A. Lirik di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Mata alat penglihatan tersimpan, berada di dalam tidak tampak keluar selaksa sangat banyak 10.000 peristiwa kejadian hal yang terjadi. Makna leksikalnya, pada mata ayah terdapat banyak kejadian atau pengalaman hidup yang pernah dialami. Benturan dan hempasan terpahat di telingamu, benturan tabrakan, hempasan, pukulan atau hantam, terpahat, terukir, tertanam, kuat, kening, bagian, dahi. Makna leksikalnya, pada dahi tampak bekas hantaman kehidupan yang tertanam kuat. Kau tampak tua dan lelah, tua telah berumur, lanjut usia. Lelah, letih, bertenaga. Makna leksikalnya, ayah terlihat sudah berumur dan mengalami keletihan fisik. Keringat mengucur deras, keringat ini cairan dari pori-pori kulit, mengucur mengalir ke bawah. Deras, sangat banyak, kuat. Makna leksikalnya, cairan tubuh ayah mengalir banyak akibat kerja berat. Namun kau tetap tabah, namun kata penghubung pertentangan tetap tidak terubah. Tabah, kuat hati. Makna leksikalnya, walaupun lelah, ayah tetap memiliki keteguhan dan kesabaran. Meski napasmu kadang tersengal, napas udara yang dihirup dan dihembuskan, tersengal, terengah-engah. Makna leksikalnya, pernapasan ayah kadang tidak teratur karena kelelahan. Memikul beban yang makin syarat, memikul ini membawa di atas bahu. Beban sesuatu yang berat untuk ditanggung. Syarat, penuh, berat. Makna leksikalnya, ayah menanggung tanggung jawab yang semakin berat. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Keriput ini berlipat-lipat atau berkerut. Tulang pipi ini bagian wajah di bawah mata. Gambarannya, lukisan atau cerminan. Perjuangannya, usaha keras atau pengorbanannya. Makna leksikalnya, kerutan di wajah ayah menjadi cerminan usaha dan pengorbanannya. Bahumu yang dulu kekar, bahu ini bagian kuku antara leher dan lengan. Kekar, kuat dan besar. Makna leksikalnya, dahulu bahu ayah kuat secara fisik. Legam terbakar matahari ini, legam ini hitam atau pekat. Terbakar terkena panas berlebihan. Matahari, benda langit, sumber cahaya. Makna leksikalnya, kulit ayah menjadi gelap akibat sering terkena panas matahari. Kini kurus dan terbungkuk. Kurus ini tidak gemuk atau sedikit
berdari berbungku ini membungku atau badan condong ke depan. Makna leksikalnya, tubuh ayah sekarang menjadi kurus dan posturnya membungkuk. Langkah buka dan gemetar, langkah ini gerakan kaki saat berjalan. Gemetar ini bergetar atau tidak stabil. Makna leksikalnya, gerakan berjalan ayah kadang tidak lagi kuat. Ayah dalam hening sepi kurindu ini, hening sunyi. Sepi ini lengah rindu, perasaan ingin bertemu. Makna leksikalnya dalam keadaan sunyi. Untuk menuai padi milik kita memotong hasil tanaman. Padi ini tanaman penghasil beras. Makna leksikalnya mengambil hasil tanaman padi yang dimiliki bersama. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Kerinduan ini perasaan rindu. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Anak ini atau keturunan menanggung, memikul atau memegang tanggung jawab. Sekian, terima kasih. 3. Untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Priyatul Priya, silakan. Terima kasih moderator. 2.3 Konsep sinonim, antonim, sinonimik, dan polisemik muncul dalam lirik lagu tersebut. 1. Sinonim. Menurut Chan, sinonim adalah hubungan makna antara dua kata atau lebih yang memiliki kemiripan makna, meskipun tidak selalu sama persis dalam semua konteks. Adapun ulama menjelaskan bahwa sinonim bersifat relatif karena hampir tidak ada dua kata yang benar-benar memiliki makna yang sepenuhnya sama dalam semua situasi. A. Hening sepi. Kedua kata ini memiliki makna mirip, yaitu keadaan sunyi tanpa suara. Keduanya memperkuat suasana emosional ketika tokoh aku merindukan ayahnya. B. Lelah letih. Walaupun kita letih tidak muncul di teks, lelah memiliki sinonim dekat dengan letih, dan maknanya tetap menunjukkan kondisi fisik ayah yang kehabisan tenaga. C. Gemetar goyah. Kata gemetar bersinonim dengan goyah, dan konteks ketidakstabilan fisik. Sinonim dalam lirik ini memperhalus dan memperkuat efek puitis melalui kemiripan makna kata. 2. Antonim. Char mendefinisikan antonim sebagai hubungan makna antara dua leksem yang maknanya saling bertentangan atau berlawanan. A. Tua, muda. Kata tua dalam lirik menunjukkan kondisi fisik ayah saat ini. Antonimnya muda, tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi tersirat melalui frasa yang dulu kekar, yang menggambarkan masa muda ayah. B. Kekar, kurus. Kekar bermakna kuat dan berotot. Kurus bermakna tidak berisi dan lemah. Kontras ini memperjelas perubahan fisik ayah dari masa lalu hingga sekarang. C. Legam, pucat. Kata legam berarti hitam terkena matahari. Lawannya pucat tidak tersebutkan, tetapi makna antonim tersirat melalui gambaran tubuh ayah yang kini kuras dan berubah. Penggunaan antonim memperkuat gambaran perjalanan hidup ayah dan dari dulu yang kuat sehingga kini yang melemah. 3. Polisemi. Menurut Shah, polisemi adalah suatu kata yang memiliki lebih dari suatu makna, namun makna-makna tersebut masih saling berkaitan secara konseptual. Sementara menurut Leon 1995 menegaskan bahwa polisemi berbeda dengan homonimi karena makna-maknanya masih memiliki hubungan sematis yang jelas. Makna leksikal bagian tubuh. Makna polisemi tempat menanggung beban, memikul beban. Kata ini menunjukkan perjuangan fisik sekaligus psikologi ayah. 2. Jalan dan frasa. Hitam dan merah. Jalan ini makna satu.
jalan sebagai tempat berjalan. Makna 2, jalan hidup atau perjalanan kehidupan. Makna keduanya digunakan secara metaforis namun masih bertukar pada makna dasar. 3. Kata beban. Makna 1, sesuatu yang dibawa secara fisik. Makna 2, tanggung jawab hidup. Lirik memakai makna keduanya, tetapi tetap berasal dari makna fisik. Polisemi memperkaya kedalaman makna karena suatu kata dan dapat menampung sejumlah pemaknaan emosional. 4. Homonimi. Menurut Krida Laksana 2008, homonimi adalah kata-kata yang memiliki bentuk, bunyi dan tulisan yang sama tetapi memiliki makna yang sama sekali tidak berhubungan. Menurut Kerap 2009 menyatakan bahwa dalam karya sastra tertentu homonim sengaja dihindari apabila pengarang menghendaki kejelasan makna dan kekuatan deskriptif, sebagaimana tampak dalam lirik lagu yang bersifat naratif dan emosional. 1. Kata legam. Dalam konteks lirik berarti hitam akibat panas matahari. Dalam konteks lain, walau jarang, legam dapat digunakan sebagai penanda kiasan, misalnya legam masa lalu. Meski tidak sepenuhnya homonim, perbedaan pemakaian bisa menyebabkan pergantian makna karena fokus lagu ini lebih pada kejelasan berdeskriptif. Homonim memang sangat terbatas. Sekian, terima kasih. Baik, selesai sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekarang acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Kami membuka 2 sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di sesi yang pertama, dipersilakan. Pak Ada Soleha, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Soleha, izin bertanya. Jelaskan fenomena polisemi pada frase hitam dan merah jalan ini dan bagaimana makna literal dan metaforisnya saling berkaitan. Saya ulangi sekali lagi. Jelaskan fenomena polisemi pada frase hitam dan merah jalan ini, bagaimana makna literal dan metaforisnya saling berkaitan. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Anda, silakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan kata-kata dalam lirik lagu yang dibuat ayah. Makna leksikal jelas dan tidak seperti. Baik, terima kasih. Satu lagi yang bertanya. Jika tidak ada, maka izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Soleha yang akan dijawab oleh Dia Fitria. Pada Dia, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Soleha. Yaitu pertanyaannya, jelaskan fenomena polisemi pada frasa hitam dan merah jalan ini. Bagaimana makna literal dan metaforisnya saling berkaitan. Frasa hitam dan merah jalan ini dalam lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Edit menunjukkan polisemi pada kata jalan, di mana suatu kata memiliki lebih dari suatu makna yang saling berkaitan secara konseptual. Makna literal, secara literal, jalan menuju pada struktur puisi atau jalan setapak yang dilalui ayah dalam perjuangannya sehari-hari. Hitam dalam merah menggambarkan kondisi jalan yang gelap oleh debu atau lumpur hitam serta bercampur tanah merah, mencerminkan pengalaman kasar kehidupan nyata seperti kerja keras di ladang atau di perjalanan jauh.
Makna metaforis memperluas jalan menjadi perjalanan hidup atau jalan takdir, di mana hitam melambangkan kesulitan, kegelapan, dan penderitaan, sementara merah menyiratkan ke darah, pengorbanan atau perjuangan berdarah-darah. Frasa ini menekankan pemahaman mendalam ayah terhadap lika-liku hidup. Kehidupan antara makna kedua makna saling berkaitan melalui ekstensi semantik, pengalaman konteks, perjalanan di jalan fisik yang berat menjadi metaforik abstrak untuk perjalanan eksistensial, memperkaya kedalaman emosional lirik lagu tanpa ambiguitas homonim. Sekian, terima kasih. Baik, dari jawaban dari kami, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan seperti sini. Baiklah, izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Soleha. Yang pertanyaannya, jelaskan fenomena polisemi pada frasa hitam dan merah jalan ini dan bagaimana makna literal dan metaforisnya saling berkaitan. Frasa hitam dan merah jalan ini adalah contoh dari polisemi, yaitu fenomena bahasa di mana sebuah frasa atau kata memiliki lebih dari satu makna. Makna literal dari frasa ini adalah bahwa jalan tersebut memiliki warna hitam dan merah, mungkin karena adanya aspal hitam yang dicat merah pada jalan tersebut. Namun, makna metaforis dari frasa ini lebih dalam dan kompleks. Dalam konteks ini, hitam dapat diartikan sebagai simbol kematian, kesedihan, atau kesulitan, sedangkan merah dapat diartikan sebagai simbol keberanian, kekuatan, atau perjuangan. Dengan demikian, frasa hitam dan merah jalan ini dapat diartikan sebagai sebuah metafora yang menggambarkan bahwa jalan kehidupan ini penuh dengan kesulitan dan kesedihan. namun juga penuh dengan keberanian dan kekuatan untuk menghadapinya. Makna literal dan metaforis dari frasa ini saling berkaitan karena keduanya menggambarkan aspek-aspek yang berbeda dari jalan kehidupan. Makna literal menggambarkan aspek fisik jalan, sedangkan makna metaforis menggambarkan aspek emosional dan spiritual dari perjalanan hidup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Cindy. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kepada Soleha, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Jika sudah bisa dipahami, berikan kesimpulan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari pertanyaan saya yang menjelaskan fenomena polisemi pada frasa hitam dan merah jalan ini dan bagaimana makna literal dan metaforisnya saling berkaitan. Frasa hitam dan merah jalan ini dalam lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit G.A.D menunjukkan polisemi pada kata jalan, di mana satu kata memiliki lebih dari satu makna yang saling terkait secara konseptual. Secara literal, jalan merujuk pada infrastruktur fisik atau jalan setapak yang dilalui ayah dalam perjuangannya sehari-hari. Hitam dan merah menggambarkan kondisi jalan yang gelap oleh debu atau lumpur hitam serta bercampur tanah merah, mencerminkan pengalaman kasar kehidupan nyata. Adapun makna metaforisnya memperluas jalan menjadi perjalanan hidup atau jalan takdir, di mana hitam melambangkan kesulitan, kegelapan, dan penderitaan, sementara merah menyiratkan darah, pengorbanan atau perjuangan yang secara berdarah-darah. Kedua makna ini saling berkaitan melalui eksistensi semantik, yakni pengalaman konkret berjalan di jalan fisik yang berat menjadi metafora abstrak untuk perjalanan eksistensial, memperkaya kedalaman emosional lirik tanpa ambiguitas dan harmoni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua dari Amanda yang akan dijawab oleh Subhana. Subhana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Francisca. Pertanyaannya yaitu sebutkan kata-kata dalam lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah yang memiliki makna leksikal, jelas dan lugas. Yang pertama, makna. Makna ini alat penglihatan atau pada manusia. Yang kedua, kening, bagian wajah di atas mata dan di bawah rambut. Yang ketiga, ada
tua, berusia lanjut. Yang keempat, lelah, merasa capek atau kehabisan tenaga. Yang kelima, keringat, cairan yang keluar dari tubuh akibat panas atau aktivitas. Yang keenam, napas, udara yang dihirup dan dikeluarkan dari paru-paru. Yang ketujuh, beban, sesuatu yang dipikul atau ditanggung. Yang kedelapan, punggung, bagian tubuh sebelah belakang. Yang kesembilan, permukaan bumi. Yang kesepuluh, langkah, gerakan kaki saat berjalan. Yang kesebelas, ada doa, permohonan atau harapan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Yang ke-12, tangan, anggota tubuh dari bahu hingga jari. Dan yang terakhir, air mata, cairan yang keluar dari mata saat menangis. Yang terima kasih. Dari jawaban pertanyaan dari kami, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kepada Amanda, apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, silakan berikan kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari kata-kata dalam diri lagu itu pada makna eksikal dan logos. Kata-kata dalam lirik lagu ini buat ayah yang memiliki makna leksikal yang jelas dan tegas, menunjukkan bahwa kita lagu menggunakan bahasa sehari-hari yang bisa dipahami dan sesuai dengan makna kamus. Kata-kata tersebut merujuk langsung pada objek, perasaan dan hubungan nyata seperti ayah, ibu, rindu, doa, pulang dan air mata tanpa perlu peraturan hiasan yang rumit. Penggunaan makna leksikal ini membuat kesan kerinduan, kasih sayang, dan kesedihan seorang anak terhadap ayahnya dapat diterima mendengar secara langsung, sederhana dan bisa memperkuat nilai emosional lagu tersebut. Baik, terima kasih. Sesi pertama sudah selesai. Sekarang kami buka sesi yang kedua bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mutia dan silakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja perkenalkan nama saya Mutia Deti, izin bertanya. Bagaimana makna kata rindu dalam lagu ini? Apakah bermakna leksikal atau mengalami perluasan makna secara emosional? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, silakan pada Muslimah. Baik, langsung saja perkenalkan saya Muslimah, ibu bertanya. Mengapa penggunaan homonim cenderung dihindari oleh pengarang ketika menghendaki kejelasan makna dan kekuatan deskripsi, khususnya dalam lirik lagu yang bersifat naratif dan emosional seperti lagu Titik Rindu Buat Ayah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Alinda dipersilakan. Baik, langsung saja pertanyaan nama saya Alinda. Izin bertanya. Menurut kalian, apa alasan lagu Titik Rindu Buat Ayah lebih tepat dianalisis menggunakan makna leksikal dibandingkan pendekatan metaforis atau pragmatik? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari lainnya. Baik, kami telah berdiskusi untuk pertanyaan pertama dari Mutia yang akan dijawab oleh Subhana dan silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Bagaimana makna kata rindu dalam lagu ini? Apakah bermakna leksikal atau mengalami perluasan makna secara emosional? Dalam lirik lagu Titik Rindu Buat Ayah, kata rindu tidak hanya digunakan dalam makna leksikal, tetapi mengalami perluasan makna secara emosional. Secara leksikal, kata rindu berarti perasaan ingin bertemu kembali dengan seseorang yang jauh atau telah lama tidak dijumpai. Makna ini merupakan makna dasar sebagaimana tercantum dalam kamus. Namun dalam konteks lirik lagu tersebut, kata rindu mengandung makna emosional yang lebih luas, dalam dan luas.
Rindu tidak sekedar menunjukkan keinginan bertemu, melainkan mencerminkan kerinduan batin yang syarat dengan cinta, kehilangan, doa, dan kenangan terhadap sosok ayah. Rindu menjadi simbol hubungan emosional yang kuat antara anak dan ayah, bahkan bersifat abstrak dan spiritual, terutama karena ayah digambarkan sebagai sosok yang sudah jauh atau tidak lagi hadir secara fisik. Sekian, terima kasih. Baik, dari jawaban kami, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kami? Kepada Nanda dipersilakan. Baiklah, ini menambahkan pertanyaan dari Rusia. Bagaimana makna kata rindu dalam lagu ini? Apakah bermakna leksikal atau mengalami perluasan makna secara emosional? Kata rindu dalam lagu Titip Rindu Buat Ayah pada dasarnya memiliki makna leksikal, yaitu perasaan ingin bertemu kembali dengan seseorang yang dicintai. Namun dalam konteks lagu ini, makna tersebut mengalami perluasan secara emosional. Rindu tidak lagi sekedar keinginan untuk berjumpa, melainkan menjadi ungkapan perasaan kehilangan yang mendalam, kerinduan batin yang tidak dapat terwujud secara fisik karena seorang ayah telah tiada. Perluasan makna ini tetap berangkat dari makna leksikal dan tidak berubah menjadi makna metaforik, karena kata rindu masih merujuk pada perasaan nyata yang dialami penutur. Dengan demikian, makna rindu dalam lagu ini bersifat leksikal yang diperdalam oleh konteks emosional. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, pada Rupiah, apakah sudah bisa dipahami? Sudah dipahami. Jika sudah bisa dipahami, silakan berikan. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pertanyaan. Bagaimana makna kata rindu dalam lagu ini? Apakah bermakna leksikal atau mengalami perluasan makna secara emosional? Dalam lirik lagu Rindu Buat Ayah, kata rindu tidak hanya digunakan dalam makna leksikal, tetapi mengalami perluasan makna secara emosional. Secara leksikal, kata rindu berarti perasaan ingin bertemu kembali dengan seseorang yang jauh atau telah lama tidak dijumpai. Makna ini merupakan makna dasar sebagaimana tercantum dalam kamus. Namun, dalam konteks lirik lagu tersebut, kata rindu mengandung makna emosional yang lebih dalam dan luas. Rindu tidak sekedar menunjukkan keinginan bertemu, melainkan mencerminkan kerinduan batin yang syarat dengan cinta, kehilangan, doa, dan kenangan terhadap sosok ayah. Rindu menjadi simbol hubungan emosional yang kuat antara anak dan ayah, bahkan bersifat abstrak dan spiritual, terutama karena ayah digambarkan sebagai sosok yang sudah jauh atau tidak lagi hadir secara fisik. Dengan demikian, kata rindu dalam lagu ini mengalami perluasan makna, karena digunakan untuk mengekspresikan kedalaman perasaan, keterkaitan emosional, dan kesedihan. Bukan sekedar makna dasar ingin bertemu. Makna tersebut diperkuat oleh konteks lirik yang bersifat personal dan menyentuh, sehingga rindu menjadi referensi emosi yang kompleks dalam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Muslimah yang akan dijawab oleh Tia Fitria. Pada Tia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muslimah. Pertanyaannya, mengapa penggunaan homonim kecenderungan dihindari oleh pengarang ketika menghendaki kejelasan makna dan kekuatan deskriptif, khususnya dalam lirik-lirik lagu yang bersifat naratif dan emosional seperti Titip Rindu Buat Ayah. Penggunaan homonim cenderung dihindari oleh pengarang ketika menghendaki kejelasan makna dan kekuatan deskriptif, karena homonim berpotensi menimbulkan ambiguitas makna. Homonim memiliki bentuk bunyi atau tulisan yang sama, tetapi maknanya berbeda dan tidak saling berkaitan. Dalam lirik lagu yang bersifat naratif dan emosional seperti Titip Rindu Buat Ayah, ambiguitas tersebut dapat mengganggu pemahaman pendengar terhadap cerita dan emosi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penghindaran homonim membantu menjaga kejelasan makna, kesinambungan narasi, dan ketetapan
penggambaran emosi, sehingga pesan tentang perjuangan dan ketabahan ayah dalam diterima secara langsung dan utuh oleh pendengar. Sekian, terima kasih. Baik, dari jawaban pertanyaan dari kami, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kepada Muslimah apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah bisa, silakan berikan kesimpulan. Baik, saya akan menyimpulkan dari pertanyaan saya tadi, mengapa penggunaan homonim cenderung dihindari oleh pengarang ketika menghendaki kejelasan makna dan kekuatan deskriptif, khususnya dalam lirik lagu yang bersifat naratif dan emosional seperti Titik Rindu Buat Ayah. Penghindaran homonim dalam lirik lagu Titik Rindu Buat Ayah karena homonim dapat menimbulkan ambiguitas. Penggunaannya berpotensi mengaburkan narasi dan emosi yang ingin disampaikan. Dengan menghindari homonim, pengarang memastikan pesan tentang perjuangan dan ketabahan ayah dapat dipahami secara jelas, langsung, dan utuh oleh pendengar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Arinda, saya sendiri yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, menurut kalian apa alasan lagu Titik Rindu Buat Ayah lebih tepat dianalisis menggunakan makna leksikal dibandingkan pendekatan metaforis atau pragmatik? Lagu Titik Rindu Buat Ayah lebih tepat dianalisis menggunakan makna leksikal karena liriknya didominasi oleh kata-kata yang bermakna dasar, konkret, dan mudah dirujuk pada realitas nyata. Pilihan diksi seperti keringat, nafas, bahu, dan langkah menggambarkan kondisi fisik serta pengalaman hidup ayah secara langsung, tanpa penegangan pada simbol atau konteks situasional. Oleh karena itu, pendekatan makna leksikal paling efektif untuk mengungkap kejelasan makna, kekuatan deskriptif, dan pesan utama lagu secara objektif dan utuh dibandingkan pendekatan metaforis atau pragmatik. Dari jawaban pertanyaan dari kami, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kepada Siska? Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan pertanyaan dari Arinda yang pertanyaannya, menurut kalian apa alasan lagu Titik Rindu Buat Ayah lebih tepat dianalisis menggunakan makna leksikal dibandingkan pendekatan metaforis atau pragmatik? Lagu Titik Rindu Buat Ayah lebih tepat dianalisis menggunakan makna leksikal dibandingkan pendekatan metaforis atau pragmatik karena beberapa alasan. Yang pertama, pilihan diksi bersifat lugas dan denotatif. Lirik lagu ini didominasi kata-kata yang bermakna langsung dan nyata, seperti ayah, rindu, doa, pergi, pulang, dan waktu. 2. Pesan emosional disampaikan secara langsung. Kerinduan dan kehilangan sosok ayah diekspresikan secara ekspresif, bukan melalui perbandingan atau simbolik alam. 3. Minim penggunaan majas atau bahasa kiasan kompleks. Berbeda dengan lagu atau puisi yang kaya metafora, lagu ini lebih menekankan kejujuran perasaan. Yang keempat, konteks komunikasi bersifat universal dan sederhana. Makna dapat dipahami oleh pendengar dari beberapa latar belakang tanpa perlu memahami konteks situasional tertentu. Yang kelima, kekuatan lagu terletak pada kejelasan makna kata. Keindahan lagu ini muncul dari kesederhanaan bahasa dan kerepatan makna leksikalnya. Lagu Titik Rindu Buat Ayah lebih tepat dianalisis menggunakan pendekatan makna leksikal karena liriknya menggunakan makna kata yang jelas, lugas, dan denotatif untuk menyampaikan perasaan rindu dan kehilangan tanpa banyak unsur metaforis atau indikator pragmatik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kepada Arinda, apakah sudah bisa dipahami?
Silakan berikan kesimpulan. Baiklah, kesimpulannya, lagu titik rindu buat ayah lebih dekat dan analisis menggunakan makna lirikal karena liriknya banyak menggunakan kata-kata dasar dan kalimat seperti keringat, napas, bau, dan nafas yang langsung merujuk pada pengalaman nyata ayah. Pendekatan ini efektif untuk mengungkap pesan utama lagu secara objektif tanpa masuk simbol atau konteks tambahan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selesai sudah sesi tanya jawab. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Berdasarkan hasil analisis makna leksikal pada lirik lagu Titik Rindu Buat Ayah karya Ebi, dapat disimpulkan bahwa lirik lagu tersebut kaya akan penggunaan kata-kata yang bermakna leksikal kuat dan jelas. Setiap diksi yang digunakan memiliki makna dasar yang dapat ditemukan dalam kamus dan berhubungan dengan referennya di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa lagu tersebut sangat memungkinkan untuk dianalisis secara semantik, khususnya dalam kajian makna leksikal. Analisis makna leksikal memperlihatkan bahwa kata-kata seperti mata, keringat, bahu, beban, nafas, keriput, dan jalan secara leksikal menggambarkan kondisi fisik, perjuangan, serta tanggung jawab hidup seorang ayah. Makna-makna tersebut bersifat objektif dan stabil, sehingga mampu membangun gambaran konkret mengenai pengorbanan dan ketabahan sosok ayah dalam kehidupan keluarga. Selain itu, dalam lirik lagu ini juga ditemukan konsep relasi makna berupa sinonim, antonim, dan polisemis. Sinonim berfungsi memperhalus ekspresi emosional, antonim menegaskan perubahan kondisi dari masa lalu ke masa kini, sedangkan polisemi memperkaya makna kata sehingga mampu menampung makna fisik sekaligus makna abstrak. Sementara itu, penggunaan homonim sangat terbatas karena lirik lagu lebih mengutamakan kejelasan makna dan kekuatan deskriptif. Dengan demikian, lagu Titik Rindu Buat Ayah tidak hanya memiliki nilai estetika dan emosional, tetapi juga nilai linguistik yang tinggi. Lagu ini layak dijadikan objek kajian semantik karena mampu merepresentasikan hubungan antara bahasa, makna, dan pengalaman hidup secara mendalam. Selesai sudah penyampaian materi dari kami. Acara yang keempat penutup, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan mewakili anggota kelompok saya memohon maaf jika masih banyak kesalahan atau bentuk kekurangan dalam materi kami. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.